Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Project Web. Pada kali ini, kami akan menjelaskan tentang server side dari website yang telah kami buat. Yang sebelumnya, kami telah menjelaskan tentang client side. Untuk pertama kali, perkenalkan, saya Nur Iza Latifah dengan NIM F1D018050. Selanjutnya ada Lalu Resman Ardiansyah dengan NIM F1D018082. Dan saya Taskia Aulia Rahman, NIM F1D 018-094. di sini kami menggunakan framework CodeIgniter, di mana framework ini memudahkan kami dalam membuat server side dari website kami. Nah, framework CodeIgniter ini menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Oke, seperti yang bisa dilihat, di sini merupakan tampilan beranda kami. Nah, di sini terdapat event yang sebelumnya telah diisi oleh komunitas. Nah, seperti yang terlihat di sini sudah tertera nama komunitas yang menulis event. Selanjutnya, di sini terdapat artikel yang juga ditulis oleh komunitas dan terdapat nama komunitasnya. Selanjutnya, di sini mendata berapa banyak penukar, kemudian berapa banyak komunitas, juga banyak UMKM dan penukaran yang telah dilakukan di website ini. Selanjutnya, sekarang kami akan menjelaskan lebih jauh masalah server side-nya. Yang pertama, kami akan menjelaskan dari sisi masyarakat. Selanjutnya, di sini adalah tampilan untuk register. Yang pertama, kita akan mencoba mengisi field nama dengan nama saya yaitu Risman. Kemudian username Risman, email Risman Ardiansyah, nomor telepon kita juga isi. Kemudian password, konfirmasi password. Tapi di sini sebelumnya jika username ataupun email sudah terdaftar pada server ini, maka kita tidak bisa mendaftar karena username atau email itu harus unik, tidak bisa sama dengan yang ada di server. Kita akan coba apakah bisa. Di sini tidak bisa karena seperti yang kita ketahui di sini terdapat pesan error yaitu email sudah terdaftar. Jadi email Risman Ardiansyah ini sudah terdaftar pada server kami. Jadi kita coba untuk menggunakan email yang lain. Kita coba menggunakan email lalu Risman. Coba kita masuk. Passwordnya juga kita harus isi. Di sini konfirmasi password harus sama dengan password yang sudah kita isi di atasnya. Coba kita masuk. Selamat berhasil daftar. Jadi username, password, dan email tadi sudah terdapat pada database kita. Selanjutnya kita mencoba login dengan username yang sudah kita daftar. Passwordnya juga harus sama. Di sini ada masuk sebagai. Jadi apabila kita mencoba masuk untuk role lain selain masyarakat, seperti misalnya komunitas, maka kita tidak bisa masuk karena kita sudah mendaftar tadi sebagai masyarakat. Kita coba masuk. Di sini tidak bisa karena username Risman itu tidak terdaftar sebagai komunitas di database kita. Jadi kita masuk sebagai masyarakat. Kita isi lagi username-nya Risman, kemudian password-nya seperti yang udah kita isi di register tadi. Kita masuk sebagai masyarakat. Kita coba masuk. Nah, berhasil. Kita sudah masuk di sini di tampilan masyarakat, di profil masyarakat. Di sini
dapat kita lihat ada bergabung sejak 12 Juni 2020, yaitu tanggal saat ini. Di sini terdapat jumlah poin, jumlah penukaran, dan event yang telah diikuti. Di sini tampilan gambarnya masih default karena kita belum melakukan kostumisasi atau edit profil. Di sini kita mengedit profil. Kita coba choose file dari apa namanya, direktori kita. Kita cari foto saya, yaitu foto Risman. Kemudian nama kita coba ganti aja jadi nama panjang saya. Ini username ini tidak bisa diedit. Kemudian email kita bisa ganti, tapi di sini kita tidak menggantinya. Begitu juga nomor telepon, alamat kita bisa isi jadi alamat saya. Kemudian bisa simpan perubahan. Kita coba. Ya, data berhasil diupdate. Jadi data profil Risman sudah diupdate menjadi memiliki gambar. Kemudian namanya juga sudah diganti jadi Risman Ardiansyah. Kemudian Sekarang user juga bisa mengganti password yang telah dimasukkan kepada database. Pertama, akan memasukkan password yang sekarang karena password tidak akan bisa diganti jika tidak mengetahui password yang sekarang. Kemudian mengganti password baru. Namun, akan memunculkan pesan error, password yang diganti tidak boleh sama dengan password yang sekarang karena tadi saya memasukkan password yang sama dengan password sebelumnya. Jadi untuk itu, akan diganti dengan password yang baru. Password berhasil diubah. Kemudian di sini masyarakat dapat melihat komunitas. Di sini terdapat data-data komunitas yang ada pada database kami, yaitu yang pertama EXO-L Peduli dan Earth Hour. Di sini kita juga bisa menggunakan fitur search, kita mencari data komunitas. Jadi di sini langsung ditemukan komunitasnya, yaitu EXO-L Peduli. Kita coba tekan, di sini ada nama penanggung jawab komunitasnya dan email komunitasnya. Di sini juga terdapat komunitas lainnya yang ada pada database kami. Kita coba klik di Earth Hour. Ya, inilah tampilan dari komunitas Earth Hour. Ini ada detail-detail dari komunitasnya, penanggung jawab, dan emailnya. Kemudian kita coba ke UMKM. Di UMKM ini juga sama seperti komunitas. Nah, pada event ini terdapat 3 event. Yang pertama membersihkan Laut Senggigi, Mataram Peteng, dan Daur Fest. Kita coba lihat selengkapnya pada event membersihkan Laut Senggigi. Di sini terdapat deskripsi event, yaitu membersihkan laut sebagian dari iman, yaitu kebersihan. Yuk ikut. Di sini event ini terbuka hingga pada tanggal 25 Juni tahun 2020. Di sini juga terdapat sisa kuota, yaitu 50 peserta. Di sini jam dimulai eventnya dan di sini tempat event tersebut.
Kita bisa mengikuti event dengan mengklik ikut event. Nah, di sini muncul pop-up yaitu selamat berhasil terdaftar pada event. Kita lihat lagi selengkapnya. Di sini bakal berkurang pesertanya menjadi 49 seiring dengan berapa orang yang ikut event tersebut. Kemudian kita pindah ke artikel. Di sini terdapat artikel. Kita coba search artikel dengan nama artikel menilik dengan judul gitu, menilik sampah plastik yang makin pelik. Hasilnya seperti yang dapat kita lihat. Kemudian kita coba klik selengkapnya. Di sini ada keseluruhan artikel itu sendiri. Kita bisa membacanya untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Terus di sini terdapat artikel-artikel lainnya yang bisa kita lihat lagi. Kemudian di profil kita tadi, karena kita telah mengikuti satu event, maka di profil kita akan bertambah juga event yang telah diikuti. Kemudian sekarang masyarakat dapat menukar plastik, yaitu kita tekan tukar plastik. Di sini terdapat 7 jenis plastik yang dapat kita lihat detailnya. Di sini tujuan kami menunjukkan 7 detail plastik ini adalah untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui tingkat bahaya dan kesulitan terurai dari jenis sampah ini. Kemudian kita kembali, kita lihat detail yang lain juga sama. Kemudian di bagian bawah kita dapat menukarkan sampah yang kita punya. Kita coba tulis di sini PET 10, HDPE 10. Ya, kita pilih plastiknya, ya, jenis plastiknya. Kemudian kita tukarkan. Di sini PS 10, kemudian order 10. Di sini juga terdapat informasi jika kita menukarkan 10 sampah jenis PET akan mendapatkan 20 poin. HDPE 30 poin. Nah, di sini berbeda-beda poin dari setiap jenis sampah yang akan kita tukarkan. Di sini kita memilih UMKM mana yang akan tempat kita tukar. Di sini kita memilih Yuk Ngaji. Kemudian di sini terdapat informasi 70 sampah dan kita akan mendapatkan total 220 poin. Di sini UMKM Yuk Ngaji ini akan memverifikasi sampah yang akan kita tukar nantinya. Kita coba tekan tukar. Ya, di sini terdapat daftar penukaran yang telah dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini merupakan tanggal penukarannya, yaitu pada tanggal 12 Juni. Kemudian tanggal verifikasi merupakan kapan terakhir masyarakat dapat menukarkannya ke UMKM yang dituju tadi. Kemudian statusnya belum diproses karena masyarakat belum menukarkannya pada UMKM yang dipilih. Kemudian kita lihat detailnya. Detailnya di sini merupakan terdapat kuantiti dari jenis plastik yang dipilih dengan nama UMKM-nya, yaitu Yuk Ngaji. Di sini terdapat informasi berhasil logout. Selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait dari sisi komunitasnya. Di sini setelah login terdapat dashboard dari sisi komunitas, di mana komunitas EXO-L Peduli ini sudah memiliki 2 event yang menulis 3 artikel dalam website ini. Nah, komunitas ini dapat menambahkan artikel maupun event yang akan diselenggarakan. Yang pertama, kita akan menambahkan event
Di sini udah ada 2 event. Seperti yang tertera yang bisa dilihat oleh masyarakat tadi, kita akan menambah. Kita memilih foto atau poster yang digunakan pada event ini. Kita memberi nama event ini, kita coba-coba aja ya. Memilih tanggal dilaksanakannya event, memilih waktu dilaksanakannya, kemudian tempatnya, kuotanya 25, dan deskripsi. Selanjutnya kita menekan tombol tambah event. Nah, jadi event di sini bertambah 1. Selanjutnya kita bisa melihat detail event dan bisa dilihat di sini ada detail-detail seperti yang dilihat oleh masyarakat di menu event. Di sini sudah ada terdaftar 1 orang atas nama Risman Ardiansyah karena tadi user sudah menekan tombol klik ikuti event. Nah, selanjutnya pada event juga kita dapat menghapus event tersebut dengan cara menekan tombol tempat sampah. Dan event berhasil dihapus, kembali menjadi 2 event. Selanjutnya kita melihat artikel. Nah, ini dia artikel yang sudah ditulis oleh komunitas EXO-L Peduli. Terdapat 3 artikel dari judulnya, gambar, deskripsi singkat, dan kita dapat mengedit dan menghapusnya sama seperti menu data event tadi. Ditambah artikel, kita juga dapat menambah artikel seperti event tadi, memilih fotonya terlebih dahulu. Mengisi judul. Mengisi deskripsi. Nah, kita dapat menulis artikel seperti menulis di Word yang bisa di bold tulisannya, bisa diatur, bisa di underline, ataupun milih fontnya, dan lain sebagainya. Dan artikel pun berhasil ditambahkan. Pada artikel juga kita dapat menghapusnya dengan cara mengklik tombol tempat sampah seperti tadi, dan artikel berhasil dihapus. Pada data artikel ini juga kita dapat mencari artikel yang telah kita tulis dengan cara menulis judulnya. Nah, kita tulis sebegini, yang muncul 1 artikel karena cuma artikel ini yang memiliki judul tersebut. Komunitas juga memiliki fitur edit profil, dia bisa mengganti foto, mengganti nama komunitas, terus sama seperti tadi username-nya tidak bisa. Nah, bisa juga mengisi alamat di mana camp atau markas komunitas tersebut berdiri, Jalan Bung Karno. Kemudian deskripsi dari komunitasnya misalnya bisa dituliskan komunitas pecinta alam lingkungan, seperti itu, dan kemudian simpan perubahan. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari sisi UMKM. Nah, di sisi UMKM ini juga pada menu dashboard-nya terdapat berapa penukaran plastik yang memilih UMKM ini, yaitu memilih UMKM Yuk Ngaji. Seperti yang ditahu tadi terdapat 1 user yang melakukan penukaran.
Dan di sini terdapat data plastik yang merupakan jenis-jenis plastik tadi. Seperti yang dilihat di sini, merupakan data-data plastiknya. Kemudian di sini terdapat data penukaran yang dilakukan oleh user tadi. Nah, statusnya belum diproses karena masyarakat belum menukarkan sampah pada UMKM yang dipilih. Sekarang kita menganggap masyarakat sudah menukarkan sampah. Nah, di sini terdapat terdapat kuantiti berdasarkan jenis sampah, di mana masyarakat menukarkan 10 semua jenis sampah. Masyarakat di sini bisa memverifikasi kembali jenis-jenisnya, misalnya terdapat kurang atau sampah yang ditukarkan tidak cocok dengan yang dipilih sebelumnya, maka UMKM bisa mengubahnya di sini. Kemudian karena jika sudah terverifikasi, maka UMKM bisa memberikan poin kepada masyarakat yang menukarkan. Seperti poinnya merupakan 220 karena berhasil menukarkan 10 masing-masing jenis sampah. Kemudian kita dapat mengubah statusnya menjadi selesai dan poin akan bertambah ke masyarakat. Selanjutnya sekarang kita akan melihat poin yang sudah ditambahkan oleh UMKM. Nah, seperti yang terlihat di sini, jumlah poin bertambah dari sebelumnya 0 menjadi 220. Karena masyarakat sudah memiliki poin, maka masyarakat bisa menukarkan poin yang dimiliki dengan menekan menu tukar poin. Ya, di sini terdapat 3 buah reward ataupun hadiah pada masyarakat yang ingin menukarkan poinnya. Kita coba untuk menukar. Di sini kita coba menukar mie sedap 100 kardus, kita tekan tukar. Kemudian di sini terdapat tampilan satu reward, yaitu mie sedap 100 kardus tersebut. Kita tekan satu reward. Di sini akan tampil nama dari reward itu sendiri, mie sedap. Kemudian jumlahnya ada 1, poin dari mie sedap itu sendiri yaitu 100 dan subtotalnya 100. Masyarakat juga bisa kembali menukarkan reward. Nah, dapat menambahkan reward. Masyarakat juga bisa menghapus. Kemudian selanjutnya menambah lagi. Nah, jika poin mencukupi dan masyarakat ingin menukarkannya dengan mie sedap 100 kardus, maka masyarakat tinggal menekan. Nah, selamat, reward berhasil ditukar dan poin yang tadinya 220 akan berkurang menjadi 120. Seperti yang terlihat di sini. Selanjutnya, sekarang kita akan ke sisi admin. Nah, di sisi admin ini terdapat pada dashboard terdapat data-data dari masyarakat, komunitas UMKM, dan juga jenis-jenis plastik. Nah, di sini terdapat menu-menu yang dapat dikelola oleh admin. Seperti yang tadi sebelumnya sudah terlihat pada komunitas dan UMKM, menunya berbeda. Tiap-tiap aktor memiliki menu yang berbeda karena dikelola oleh admin. Jadi, admin mengelola menu-menunya pada menu manajemen. Di sini, admin dapat mengelola menu apa yang tampil pada setiap aktor. Jadi, di sini admin dapat mengubah namanya, dapat mengubah nama menunya. Seperti ini. Jika kita akan menambah menu,
maka akan terdapat menu EcoBrick. Mengapa menu di sini belum terdapat pada sidebar di admin? Karena menu ini belum dapat diakses oleh siapapun karena admin belum memberi akses kepada aktor. Selanjutnya, pada sub menu manajemen, di sini admin dapat menambahkan sub menu dari menu yang sudah ditambahkan tadi. Seperti sekarang kita tambah sub menu, nama sub menunya misalnya dari EcoBrick, jenis misalnya. Kemudian pada menu EcoBrick, URL-nya. Di sini untuk URL ini akan menambahkan controller apa yang dapat mengontrol menu ini, misalnya EcoBrick. Kemudian ikonnya kita bisa menambahkan icon yang akan dimiliki oleh menu ini, misalnya ini. Di sini terdapat aktif atau tidaknya menu. Jadi menu ini apakah akan aktif ke depannya atau tidak, admin bisa menggantinya. Kemudian data menu ditambah. Selanjutnya, untuk agar admin dapat mengaksesnya, maka dapat diubah pada menu role. Nah, pada menu role ini, admin akan memberikan akses kepada tiap masing-masing aktor. Misalnya admin, di sini admin dapat mengakses menu plastik, menu untuk mengatur menu, dan reward. Juga jika admin ingin memberi akses UMKM misalnya, akses diubah, dan menu UMKM akan terdapat menu UMKM akan dapat diakses oleh admin. Kemudian selanjutnya, admin juga dapat menambah role. Selanjutnya di sini terdapat data-data masyarakat. Seperti yang pertama, terdapat 2 masyarakat. Admin dapat menambah data masyarakat. Juga terdapat data komunitas. Admin dapat menambah data komunitas. Jadi komunitas dan UMKM ini akan didaftarkan oleh admin kepada website, bukan komunitas dan UMKM sendiri yang mendaftarkan dirinya sendiri. Karena dan di sini jika menambah komunitas, maka dapat menambahkan nama komunitas, misalnya Tastura, username-nya Tastura, emailnya, penanggung jawabnya misalnya Taskia Aulia, dan nomor handphonenya, kemudian passwordnya. Admin akan mendaftarkan semuanya di Nah, data berhasil ditambah. Jadi nanti komunitas yang telah didaftarkan sebelumnya dapat login menggunakan username dan password yang telah ditambah oleh admin. Selanjutnya di sini terdapat menu reward, di mana reward diinputkan oleh admin. Jadi di sini terdapat reward yang telah diinputkan sebelumnya, yang sudah tertera pada menu tukar poin pada masyarakat. Di sini admin dapat menambah reward, seperti nama rewardnya misalnya jumlah poin untuk mendapatkan reward ini misalnya, kemudian foto dari reward itu. Ini sebagai contoh saja. Di sini admin dapat memilih apakah reward ini akan aktif atau tidak aktif. Jadi untuk status ini apakah reward aktif atau tidak aktif. Jadi jika reward sudah habis atau habis
stoknya, maka admin dapat mengubah status dari reward ini. Misalnya mie sedap 100 kardus yang pertama. Sini kita dapat mengubahnya menjadi tidak aktif. Nah, status dari reward sudah diubah. Dari detailnya kita bisa lihat masyarakat yang menukarkan reward ini seperti ini. Seperti itulah sisi server side dari website kami. Ya, sebelumnya di sini pada database terdapat 15 tabel. Terdapat 15 tabel yang dimiliki oleh website. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.